Mesin Eropa adalah sebuah karya seni yang mampu melahap jalan tol. Tetapi kesempurnaan itu memiliki sisi gelap, kerapuhan pada detail-detailnya. Sementara para insinyur dari Stuttgart terobsesi dengan kinerja ekstrim, mereka mengorbankan daya tahan hal-hal sehari-hari. Selamat! Anda telah membeli sebuah keajaiban teknis yang sistem elektroniknya memiliki ketahanan layaknya sebuah kristal. Hari ini kami merinci 14 alasan mengapa mesin-mesin mewah ini hidup dalam hubungan cinta dan benci dengan bengkel. Perhatikan poin nomor 6, karena itu menjelaskan mengapa sebuah plastik sederhana dapat merusak bulan Anda. Mari kita mulai. Alasan 14. Penggunaan plastik biodegradable di kompartemen mesin. Salah satu penyebab paling senyap dan merusak dari kurangnya keandalan jangka panjang pada kendaraan Eropa adalah, ironisnya, komitmen mereka terhadap lingkungan. Sejak akhir dekade 90-an, Uni Eropa telah menetapkan peraturan yang sangat ketat mengenai kemampuan daur ulang komponen kendaraan. Hal ini telah mendorong produsen untuk mengganti plastik berkekuatan tinggi dan polimer turunan minyak bumi dengan senyawa yang mencakup bahan organik dan biodegradable. Masalahnya terletak pada kenyataan bahwa kompartemen mesin mobil modern adalah lingkungan yang keras, sebuah ruang penyiksaan termal di mana suhu berfluktuasi secara konstan antara 10 derajat di bawah 0 dan 110 derajat Celcius. Di bawah siklus ekspansi dan kontraksi termal yang konstan ini, plastik ekologis tersebut memulai proses degradasi yang dipercepat. Bagian-bagian kritis seperti flensa sistem pendingin, rumah konektor listrik, dan pemandu rantai distribusi menjadi rapuh, memperoleh konsistensi seperti biskuit kering. Sementara pada mobil Jepang dari era yang sama, komponen-komponen ini dapat mempertahankan elastisitas tertentu setelah 15 tahun. Pada kendaraan Eropa adalah hal umum jika komponen tersebut hancur menjadi bubuk hanya dengan sedikit tekanan dari alat kerja. Pencarian siklus hidup hijau ini telah menciptakan keusangan terencana yang tidak hanya memengaruhi dompet pemiliknya, tetapi juga menghasilkan kegagalan berantai, di mana satu bagian plastik sederhana seharga 5 euro yang pecah dapat menyebabkan panas berlebih yang menghancurkan mesin seharga 10.000 euro. Alasan 13. Kompleksitas berlebihan pada sistem vakum dan manajemen emisi. Obsesi Eropa terhadap efisiensi dan pengurangan partikel polutan telah menyebabkan terciptanya labirin teknologi di bawah kap mesin. Untuk mematuhi peraturan Euro 6 dan setelahnya, para insinyur harus menerapkan sistem manajemen udara dan emisi dengan kompleksitas yang menakjubkan. Kita berbicara tentang jaringan pipa vakum, katup resirkulasi gas buang yang dikendalikan secara elektronik, dan sistem ventilasi bak engkol yang tampak seperti berasal dari laboratorium propulsi ruang angkasa. Masalah dari arsitektur ini adalah ia memperkenalkan sejumlah besar titik kegagalan potensial. Dalam sistem ini, sebuah retakan mikro pada selang karet yang tersembunyi di balik manifold saluran masuk sudah cukup untuk membingungkan unit kontrol mesin, menyebabkan tersendat, kehilangan tenaga, atau mode darurat yang ditakuti. Deteksi kerusakan ini adalah mimpi buruk bagi mekanik, seringkali membutuhkan waktu berjam-jam diagnosis dengan mesin asap dan peralatan analisis komputer. Sementara produsen lain memilih solusi yang lebih kokoh dan disederhanakan, pendekatan Eropa adalah menambah lebih banyak lapisan teknologi untuk memperbaiki masalah dari lapisan sebelumnya, menciptakan ekosistem mekanis di mana probabilitas statistik bahwa sesuatu akan gagal meningkat secara eksponensial dengan setiap komponen baru yang ditambahkan. Alasan 12, sensor Jerman dan sensitivitas ekstrem terhadap variasi tegangan. Kendaraan kelas atas yang berasal dari Eropa beroperasi dengan margin toleransi yang sangat sempit. Hal ini tercermin secara kritis dalam arsitektur listriknya. Sebuah sensor aliran massa udara atau sensor posisi poros bumbungan buatan Jerman adalah instrumen presisi absolut yang mampu mengirimkan pembacaan dengan kesetiaan yang luar biasa. Namun, presisi ini ada harganya, intoleransi. Pada sebagian besar mobil Eropa, sistem elektronik dirancang untuk beroperasi dalam rentang tegangan yang sangat spesifik.
Jika baterai mulai menua dan tegangannya turun hanya setengah volt di bawah kondisi ideal saat start, jaringan komunikasi kendaraan yang dikenal sebagai bus CAN dapat mulai menghasilkan kode kesalahan palsu. Adalah umum bagi seorang pemilik untuk melihat peringatan kegagalan pada sistem rem anti terkunci, transmisi, atau kontrol stabilitas, padahal kenyataannya satu-satunya masalah adalah baterai yang berada pada kapasitas 80%. Sensitivitas ekstrem ini membuat perawatan menjadi jauh lebih menuntut. Ini bukan hanya soal bagian yang rusak, melainkan sistem komputer mobil yang sangat ketat, sehingga fluktuasi kecil apapun diartikan sebagai kerusakan katastrofik yang memaksa pengguna untuk mengunjungi bengkel karena masalah yang, pada kendaraan lain, bahkan tidak akan terdeteksi oleh komputer di dalam mobil. Alasan 11. Rekayasa berlebihan pada mekanisme sederhana. Ada sebuah konsep dalam industri yang dikenal sebagai over-engineering atau rekayasa berlebih, dan tidak ada yang mempraktikkannya dengan penuh gairah seperti produsen Eropa. Keinginan untuk menawarkan pengalaman pengguna yang unggul menyebabkan mekanisme yang secara tradisional sederhana diubah menjadi sistem yang kompleks dan bermotor. Contoh sempurna adalah jendela listrik dan pengunci sentral. Sementara sebagian besar dunia menggunakan aktuator dan kabel baja yang telah teruji selama beberapa dekade, sebuah merek Eropa mungkin memutuskan untuk menggunakan sistem katrol plastik yang diperkuat dengan sakelar mikro terintegrasi untuk mendeteksi tekanan tepat dari kaca dan menghindari terjepit dengan presisi milimeter. Meskipun hal ini memberikan kesan penyempurnaan dan keamanan yang tak tertandingi saat mobil masih baru, seiring berjalannya waktu, kelelahan material membuat sistem ini gagal dengan frekuensi yang tidak biasa. Hasilnya adalah pemilik mendapati jendela yang turun di tengah badai atau pintu yang tidak bisa tertutup karena roda gigi plastik kecil di dalam modul yang tersegel telah aus. Mentalitas ini meluas hingga ke tempat gelas yang dapat ditarik, kisi-kisi ventilasi bermotor, dan kaca spion dengan memori. Motor dan logika komputasi ditambahkan ke elemen yang tidak membutuhkannya, melipat gandakan kemungkinan bahwa kerusakan kecil akan merusak pengalaman mewah. Alasan 10. Packing dan segel oli, serta pencarian kedap total. Mesin Eropa biasanya beroperasi pada tekanan internal dan suhu yang lebih tinggi daripada mesin aspirasi alami yang lebih sederhana. Untuk menahan cairan dalam kondisi ini, digunakan packing dan segel dari bahan komposit canggih yang menjanjikan kekedapan total selama tahun-tahun pertama masa pakai kendaraan. Namun demikian, desain segel ini seringkali memprioritaskan pengurangan gesekan dan peringanan beban daripada umur panjang yang ekstrem. Merupakan fenomena yang terdokumentasi bahwa merek-merek bergengsi menunjukkan kebocoran oli melalui packing penutup katup atau segel utama poros engkol jauh lebih awal daripada pesaing mereka. Alasan teknisnya biasanya terkait dengan komposisi kimia dari elastomer yang digunakan yang cenderung mengeras dan kehilangan kemampuan penyegelannya karena panas ekstrem yang dihasilkan oleh turbocharger yang seringkali terletak di bagian atas mesin dalam konfigurasi UVE panas yang terkenal. Kebocoran oli kecil pada mobil Eropa jarang sekali hanya menjadi noda di lantai garasi. Karena tata letak mesin yang kompak, oli tersebut biasanya menetes langsung ke selang pendingin atau konektor listrik, merusaknya dan menyebabkan kegagalan sekunder yang jauh lebih serius. Ini adalah rantai kejadian di mana kelemahan kecil pada segel karet akhirnya mengompromikan integritas sistem vital. Alasan 9. Sistem infotainment dan serat optik pada model mewah. Kecanggihan interior Eropa tidak terbatas pada kualitas kulit atau penyesuaian panelnya, melainkan pada kompleksitas jaringan komunikasi internalnya. Berbeda dengan sistem konvensional yang menggunakan kabel tembaga untuk mengirimkan sinyal audio dan data, banyak produsen kelas atas mengadopsi sistem transportasi sistem berorientasi media yang umumnya dikenal sebagai BusMost. Sistem ini menggunakan kabel serat optik untuk memindahkan volume data yang besar antara navigator, penguat suara, pengisi cakram, dan modul telepon. Meskipun teknologi ini memungkinkan kualitas suara yang tak tertandingi dan kecepatan transfer yang unggul, ia sangat rapuh.
Serat optik bekerja melalui pulsa cahaya yang merambat melalui filamen polimer atau kaca. Jika salah satu kabel ini tertekuk sedikit lebih banyak dari yang seharusnya, atau jika satu modul dalam jaringan melingkar gagal, seluruh rantai akan terputus. Ini berarti jika modul radio satelit terbakar karena rembesan kelembapan kecil, pemilik akan kehilangan tidak hanya radio, tetapi juga navigasi, kamera belakang, dan semua suara peringatan kendaraan. Diagnosis kegagalan ini memerlukan alat bypass optik dan pengetahuan khusus yang jarang dimiliki oleh bengkel independen. Mengubah kegagalan komponen periferal menjadi pemadaman total sistem infotainment yang dapat memakan biaya ribuan euro untuk diselesaikan. Alasan 8. Integrasi komponen dan aksesibilitas mekanis. Prinsip dasar rekayasa Eropa kontemporer adalah pengemasan yang kompak. Dalam upaya mereka untuk memaksimalkan ruang kabin dan meningkatkan keselamatan jika terjadi tabrakan, para insinyur merancang kompartemen mesin sedemikian rupa sehingga setiap milimeter persegi terisi. Hal ini menghasilkan integrasi komponen yang merupakan mimpi buruk untuk perawatan. Adalah umum untuk menemukan model di mana, untuk mengganti bohlam xenon atau sensor suhu pendingin sederhana, manual servis mengharuskan pembongkaran total bemper depan, lampu depan, dan bahkan penguat depan. Apa yang pada kendaraan yang dirancang dengan premis kesederhanaan akan memakan waktu 15 menit dan alat-alat dasar, pada mobil Eropa dapat memerlukan 4 jam tenaga kerja khusus. Kurangnya aksesibilitas ini tidak hanya membuat perbaikan preventif menjadi lebih mahal, tetapi juga mematahkan semangat pemilik untuk melakukan perawatan yang benar. Ketika biaya tenaga kerja jauh melebihi biaya suku cadang, kendaraan mulai menderita pengabaian teknis yang berakhir pada kegagalan besar. Hanya karena mengganti selang seharga 10 euro memerlukan penurunan mesin secara total atau pembongkaran transmisi. Alasan 7. Elektronik kenyamanan dan proliferasi modul kontrol. Dalam visi kemewahan Eropa, tidak ada yang boleh dibiarkan begitu saja atau dioperasikan secara mekanis murni. Setiap fungsi kabin, mulai dari pergerakan kursi hingga intensitas pencahayaan ambien atau penutupan pintu yang lembut, memiliki otak khusus atau modul kontrolnya sendiri. Dalam sebuah sedan mewah modern, sangat mungkin ditemukan lebih dari 70 unit kontrol elektronik yang berkomunikasi satu sama lain. Arsitektur ini menciptakan jaringan ketergantungan timbal balik di mana kegagalan satu modul kenyamanan di pintu belakang secara teoritis dapat mengganggu jaringan data dan menyebabkan kesalahan pada panel instrumen. Modul-modul ini biasanya terletak di tempat yang rentan, seperti di bawah kursi atau di sisi bagasi, di mana setiap masuknya air melalui saluran pembuangan atap surya yang tersumbat dapat menyebabkan hubungan arus pendek masif. Masalahnya diperparah karena komponen-komponen ini biasanya tertaut ke nomor sasis kendaraan karena alasan keamanan, yang mencegah penggunaan suku cadang bekas tanpa proses pemrograman ulang yang kompleks dan mahal yang hanya dapat dilakukan dengan perangkat lunak pabrik. Alasan 6. Sistem suspensi udara dan peredam adaptif. Pencarian akan karpet ajaib telah menjadi obsesi bagi merek seperti Mercedes-Benz, BMW, dan Audi selama beberapa dekade. Hasilnya adalah suspensi udara, sebuah sistem yang menggantikan pegas baja tradisional dengan kantong karet diperkuat yang diisi dengan udara bertekanan. Meskipun kenyamanannya tidak tertandingi, biaya perawatan jangka panjangnya sangat astronomis. Berbeda dengan peredam kejut konvensional yang dapat bertahan selama 150.000 km, dengan degradasi bertahap, komponen pneumatik gagal secara katastrofik. Kantong udara terpapar pada elemen alam, panas mesin, dan kotoran jalan, yang menyebabkan karet retak seiring berjalannya waktu. Kebocoran udara kecil memaksa kompresor listrik untuk bekerja secara terus-menerus guna menjaga ketinggian kendaraan, yang pada akhirnya membakar motor kompresor. Pemilik kemudian dihadapkan pada tagihan ganda, penggantian balon udara dan kompresor. Selain itu, sistem ini mengintegrasikan sensor level pada setiap roda dan blok katup yang mengelola distribusi udara. Satu kegagalan pada sensor posisi dapat membuat mobil miring secara berbahaya ke satu sisi atau turun sepenuhnya hingga menyentuh pembatas, membuat kendaraan tidak dapat dioperasikan.
di pasar barang bekas adalah hal umum jika biaya perbaikan suspensi udara mencapai setengah dari nilai total mobil, yang menyebabkan banyak pemilik melakukan konversi berkualitas rendah ke pegas baja, sehingga menghancurkan dinamika berkendara asli dari kendaraan tersebut. Alasan 5. Manajemen thermal mesin dan bahan komposit. Dalam rekayasa Eropa modern, mesin harus mencapai suhu operasionalnya secepat mungkin untuk mengurangi emisi polutan. Untuk mencapai hal ini, produsen telah meninggalkan pompa air logam yang kuat, yang digerakkan oleh sabuk dan beralih ke pompa air listrik pintar, serta rumah termostat yang terbuat dari bahan komposit atau plastik berkekuatan tinggi. Masalahnya terletak pada kenyataan bahwa bahan plastik ini tunduk pada siklus ekspansi dan kontraksi termal yang konstan. Seiring berjalannya tahun, plastik menjadi rapuh dan mengalami retakan mikro yang menghasilkan kebocoran pendingin yang sulit dideteksi. Pompa air listrik, meskipun efisien karena dapat terus mendinginkan mesin, bahkan setelah dimatikan, memiliki komponen elektronik internal yang gagal tanpa peringatan sebelumnya. Berbeda dengan pompa mekanis yang biasanya memberi peringatan dengan suara bantalan atau tetesan lambat, pompa listrik berhenti berputar begitu saja, menyebabkan panas berlebih yang kritis dalam hitungan detik. Kompleksitas melonjak dengan adanya termostat elektronik yang bukan lagi sekadar katup lilin sederhana, melainkan aktuator yang dikelola oleh komputer yang menentukan aliran tepat dari pendingin. Jika konektor dari salah satu sensor ini gagal karena korosi akibat kebocoran kecil, komputer dapat masuk ke mode perlindungan, membatasi tenaga mesin, dan memaksa perbaikan yang melibatkan pembongkaran sebagian besar sistem asupan hanya untuk mengakses sepotong plastik yang telah mencapai akhir masa pakainya yang singkat. Alasan 4. Kabel ekologis dan kerentanan lingkungan. Mulai akhir dekade 90-an dan awal 2000-an, didorong oleh peraturan lingkungan Eropa, banyak produsen mulai menggunakan isolator kabel yang terbuat dari bahan biodegradabel, yang seringkali berbasis turunan kedelai atau bahan daur ulang. Apa yang secara teori merupakan langkah menuju keberlanjutan, berubah menjadi bencana keandalan. Isolator ini cenderung hancur seiring berjalannya waktu karena panas yang terkumpul di ruang mesin, membiarkan kabel tembaga terbuka. Hasilnya adalah mimpi buruk berupa hubungan arus pendek yang terputus-putus dan kegagalan komunikasi pada bus data yang hampir mustahil untuk didiagnosis tanpa mengupas seluruh rangkaian kabel. Selain itu, telah ditemukan bahwa bahan organik ini sangat menarik bagi hewan pengerat. Di banyak wilayah, pemilik kendaraan Eropa menemukan bahwa tikus telah mengunyah bagian-bagian kritis dari kabel utama, tertarik oleh bau dan komposisi kimia dari isolator tersebut. Perbaikan jenis ini dapat memerlukan penggantian total rangkaian kabel listrik kendaraan, sebuah tugas yang dapat melebihi 100 jam tenaga kerja dan seringkali berakhir dengan kerugian total kendaraan oleh perusahaan asuransi. Merupakan ironi teknis bahwa upaya untuk membuat mobil lebih ramah lingkungan akhirnya menyebabkan kendaraan tersebut menjadi rongsokan jauh lebih cepat dari yang diperkirakan karena desain kabel yang terurai secara hayati saat mobil masih digunakan. Alasan 3. Transmisi kopling ganda dan unit mekatronik. Janji perpindahan gigi instan dan efisiensi bahan bakar yang unggul menyebabkan adopsi massal transmisi kopling ganda, seperti DSG dari Volkswagen atau DKG dari BMW. Sistem ini pada intinya adalah dua transmisi manual di dalam satu rumah yang dikelola oleh sistem elektrohidraulik kompleks yang disebut unit mekatronik. Jantung dari masalah ini justru adalah unit mekatronik ini, yang menggabungkan sensor elektronik dan aktuator hidraulik yang terendam dalam oli transmisi. Panas ekstrem dan akumulasi partikel logam halus akibat ausnya kopling secara alami dapat mengontaminasi cairan dan menyebabkan kegagalan pada katup solenoid. Ketika mekatronik gagal, transmisi biasanya kehilangan gigi genap atau ganjil, atau secara langsung berhenti menyalurkan traksi, membuat pengemudi terdampar. Selain itu, perawatan kotak roda gigi ini sangat kritis dan mahal. Mengabaikan penggantian cairan dan filter setiap 60.000 km adalah hukuman mati bagi sistem tersebut. Berbeda dengan transmisi otomatis konvensional dengan konverter torsi,
yang lebih toleran terhadap penyalahgunaan, kopling ganda adalah bagian dari rekayasa presisi yang tidak memaafkan kelalaian. Perbaikan unit mekatronik atau penggantian paket kopling ganda memerlukan alat kalibrasi khusus dan perangkat lunak diagnosis tingkat lanjut, yang menghilangkan kemungkinan perbaikan ekonomis di bengkel umum. Alasan 2, interval perawatan yang diperpanjang mitos oli untuk 30.000 km. Salah satu taktik yang paling merugikan bagi umur panjang mekanis adalah pengenalan interval servis yang sangat panjang, yang dipromosikan oleh Departemen Pemasaran untuk mengurangi biaya kepemilikan yang terlihat selama tahun-tahun pertama. Manual pemilik mulai menyarankan bahwa sebuah mesin dapat beroperasi secara aman dengan oli yang sama selama 30.000 km atau 2 tahun. Di bawah kondisi laboratorium atau di jalan tol dengan suhu konstan, hal ini secara teori mungkin dilakukan, tetapi di dunia nyata dengan menyalakan mesin saat dingin, perjalanan pendek, dan iklim yang berubah-ubah, oli terdegradasi jauh lebih cepat. Pelumas kehilangan sifat viskositasnya dan aditif deterjennya menjadi jenuh, yang menyebabkan pembentukan lumpur dan deposit karbon pada komponen kritis. Mesin turbocharger adalah yang paling menderita, karena oli yang terdegradasi menjadi karbon di dalam saluran pengumpan turbo, menyumbat aliran dan menyebabkan kegagalan prematur pada turbin yang memakan biaya ribuan dolar. Selain itu, penegang rantai distribusi yang bergantung pada tekanan oli bersih untuk berfungsi dengan benar mulai gagal, yang membiarkan rantai meregang dan, dalam kasus terburuk, melompati satu gigi, menghancurkan katup dan piston. Kebijakan perawatan yang diperpanjang ini adalah hukuman mati terencana yang biasanya dieksekusi tepat setelah garansi pabrik berakhir. Alasan 1. Filosofi lease dirancang untuk bersinar pada 3 tahun pertama. Model bisnis dari merek premium Eropa telah bermutasi menuju ekonomi penyewaan atau lease. Para insinyur tidak lagi menerima tugas untuk membangun mobil yang bertahan selama 20 tahun seperti pada era Mercedes-Benz WVE 124. Sekarang tujuannya adalah agar kendaraan tersebut sempurna selama 36 atau 48 bulan pertama. Hal ini memungkinkan penggunaan bahan yang memiliki penampilan dan sentuhan yang luar biasa saat baru, tetapi kurang memiliki daya tahan jangka panjang. Plastik dengan sentuhan lembut yang menjadi lengket karena sinar matahari, perekat yang terlepas, dan komponen elektronik dengan masa pakai yang dihitung untuk sedikit melewati masa garansi. Sebuah mobil Eropa modern adalah karya agung dari keusangan terencana. Pemilik pertama menikmati pengalaman teknologi yang tidak tertandingi, tetapi pemilik kedua atau ketiga mewarisi bom waktu finansial. Kompleksitas sistem bantuan pengemudi dan jaringan komunikasi internal dirancang dengan tingkat integrasi sedemikian rupa sehingga kegagalan satu komponen estetika atau kenyamanan dapat menonaktifkan fungsi keselamatan vital, memaksa pengguna untuk membuang mobil tersebut karena biaya perbaikan melebihi nilai pasar kendaraan. Lalu, apakah ini kurangnya kualitas atau kelebihan teknologi? Pertanyaan besar yang menghantui para penggemar adalah apakah keandalan Eropa telah jatuh karena kelalaian atau karena ambisi? Kenyataannya adalah campuran dari keduanya. Bukannya para insinyur Jerman atau Italia telah lupa cara membuat suku cadang yang kokoh, melainkan mereka telah memutuskan untuk memprioritaskan kinerja, efisiensi ekstrim, dan integrasi teknologi di atas kesederhanaan dan ketahanan. Setiap gram berat yang dihemat melalui penggunaan plastik alih-alih aluminium, dan setiap mililiter bahan bakar yang dihemat melalui sistem injeksi tekanan sangat tinggi, menambah lapisan kerapuhan. Kita sedang menghadapi kelebihan rekayasa di mana terdapat terlalu banyak titik kegagalan yang mungkin terjadi. Sebuah mobil modern memiliki lebih banyak baris kode daripada pesawat tempur, dan lebih banyak sensor daripada stasiun ruang angkasa. Kepadatan teknologi ini membuat probabilitas statistik bahwa sesuatu akan gagal menjadi jauh lebih besar daripada pada kendaraan yang dirancang dengan solusi mekanis yang teruji. Kualitas yang dirasakan lebih tinggi dari sebelumnya, tetapi integritas mekanis jangka panjang telah dikorbankan di atas altar angka penjualan dan peraturan pemerintah.